Pelajaran yang bisa diambil dari ayat-ayat yang kita baca tadi, khususnya dari ayat 107 hingga 110 ya, surat Al-Kahfi ya. Yang pertama yaitu menetapkan akidah. Akidah itu apa? Akidah itu keyakinan ya. Menetapkan akidah atau keyakinan akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan ya. Sering kita diingatkan faidah ini karena hampir ayat yang kita baca selalu ada faidah ini ya, berkenaan dengan hari berbangkit dan hari pembalasan. Yang kedua, menjelaskan bahwa surga yang paling utama dan paling tinggi derajatnya adalah surga Firdaus ya, surga Firdaus ya. Maka ada sebuah riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ya, in sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus gitu ya. Fa innaha awsatul jannati wa a'lal jannati wa fawqaha arsyur rahman tabaraka wa ta'ala wa minhu tafjuru anharul jannah. Sahihul Bukhari. Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah Firdaus ya. Saya ulangi, jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah Firdaus kepadanya. Ini kembali kepada Allah ya, kepada Allah. Ia berada di tengah-tengah surga dan di tingkat paling atas, dan di atasnya terdapat arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Kemudian ilmu Allah tidak berakhir dan tidak habis karena kalimat-kalimatnya tidak berakhir. Kemudian yang keempat, menetapkan sifat kalam. Ya, kalam itu artinya berbicara, ya, berbicara. Jadi menetapkan sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Allah itu punya sifat berbicara ya. Tapi hakikat berbicaranya Allah seperti apa? Ya Allah yang lebih tahu ya. Kita hanya menetapkan karena Al-Quran itu disebut kalamullah, firman Allah begitu. Kemudian yang kelima, menetapkan sifat manusia untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia bukanlah roh atau cahaya sebagaimana yang diyakini oleh kelompok batiniyah. Yang keenam, penegasan tentang tauhid dan ancaman bagi pelaku syirik ya. Jadi kalau ahli tauhid, orang yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka jaminannya surga. Sedangkan ahlu syirik ya, orang yang ya pekerjaannya, amalnya itu adalah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, kalau tidak bertobat maka tempat kembalinya pasti neraka ya. Itu terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Yang terakhir, menetapkan bahwasanya riya itu pamer ya, pamer supaya kita berbuat ingin dipuji oleh orang lain, itu namanya riya. Kalau sum'ah itu pengen diperdengarkan dan niatnya agar dipuji juga. Dua-duanya tidak boleh ya, riya dan sum'ah. Bahwasanya riya termasuk perbuatan syirik berdasarkan ayat yang turun dalam menjelaskan hukum seseorang yang berjihad dengan niat karena Allah, tetapi dia ingin agar kedudukannya dilihat oleh manusia. Dia sholat dan puasa, tapi ia senang jika dipuji akan perbuatannya itu.
Jadi ini memang berat ya bagi kita, ini ujian kita, bahwasanya yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah riya ini, ya. Jadi beliau lebih mengkhawatirkan umatnya terhadap riya ini daripada perkara dajjal atau fitnah dajjal. Ya. Kenapa riya itu lebih dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena riya itu bisa terjadi kapan saja, ya. Orang yang berilmu juga bisa riya, orang awam juga bisa riya, ya. Pimpinan juga bisa riya, bawahan juga bisa riya, dan itu bisa terjadi kapan saja. Tapi kalau fitnah dajjal itu terjadinya hanya di akhir zaman, nah, begitu ya. Makanya riya ini lebih dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dihindarkan dari ya perbuatan riya ini ya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.